Dibilang sequel tapi kurang mantes. Cerita yang bukan melanjutkan udah gitu pemerannya full diganti. Tapi judulnya Friday Night 2. Coba kalau begitu gimana? Jadi nate pusing karena cerita, cakra pusing karena sequel apa bukan, checklist. Hehe, yang belum nonton Friday Night satunya, links deskripsi ya. Gaskeun. Kisah akan berfokus pada seorang mahasiswa bernama Charlie dan mantan kekasihnya bernama Amy. Jadi mereka beserta reng-rengan mahasiswa lain ini baru tiba di Rumania. Si Charlie yang tidak mau kesepian mencoba merayu Neng Amy dengan memberikan sebuah kado supaya mau celebek dengannya. I really need to check into my room. Buah kue teh tenyaho kergalaunya. Dia adalah Mang Edi, teman dekat si Charlie, mencoba menghibur dengan mengingatkan si Charlie tentang tur ke sebuah kastil tua tengah malam ini menurut mitos adalah bekas kediamannya makhluk penghisap darah pertama di bumi. Don't lose these. There's a $50 replacement fee. Saat sudah di kamar, si Charlie melihat pemandangan yang sangat yahut di kamar hotel seberang. Ini hejo tah mata lihat gituan mah. Anehnya, salah satu dari mereka mengucurkan darah, tapi saat Mang Edi datang, semua itu ternyata hanyalah ukiran batu di gedung tua. Yang tidak lama dari itu, seseorang datang memberitahu mereka supaya bersiap karena kuliah pertama akan dilangsungkan malam ini 10 menit lagi. Tapi si Edi sempat-sempatnya nonton dulu acara Friday Night episode lama karena episode terbaru baru akan digarap di Rumania ini. Jadi si Ed ini sedang excited banget, di mana Friday Night itu sendiri adalah acara investigasi paranormal yang dibawakan oleh seseorang bernama Peter Vincent. Kita pun diperlihatkan sedikit dengan acaranya yang sedang menelusuri jejak vampir di sebuah kastil tua yang katanya merupakan bekas pemakaman gagal Dracula. There's something in here with me, and it just took off. The fucking camera, huh? I mean, there's only one. Get your shit together. Action. Namanya juga acara TV kan, cuma settingan, cuma geblohnya si Edi ini percaya aja. Dah lah, singkat waktu saja OTW ke para mahasiswa yang sudah berkumpul. Apakah ini kuliah jurusan pervampiran, geng? Serem amat ya. Seorang dosen mengaku bernama Gary Dandridge. Jadi dia ini adalah profesor, ahli sejarah dan budaya Rumania yang akan mengisi mata kuliah malam ini. Ready to begin? Singkat waktu, mata kuliah si Gary sudah kelar, jadi tiba saatnya untuk tur seperti yang dikatakan Mang Edi. Tapi si Charlie malah tiba-tiba pengen ngompol. Alih-alih menemukan telolet, si Charlie justru malah melihat si Gary sedang bertukar zigong. Tanpa si Charlie sadari kalau pemandangan yahut waktu itu juga adalah si Profesor Gary, cuma dia masih bingung saja antara halu atau nyata. Ceritanya beberapa hari kemudian hingga tiba lagi di mata kuliahnya si Gary, emang agak mencurigakan karena si Gary ini mengajarnya shift malam terus, dan keanehan pun kembali dirasakan si Charlie, di mana tiba-tiba semua orang diam terpaku, lalu tiba-tiba lagi. Ternyata cuma mimpi, tapi saat ini memang si Gary yang sedang isi kuliah. Dia pun berbisik manja, semoga kau suka dengan apa yang kau lihat. Itu artinya semua bukan halu melainkan nyata. Setelah selesai kuliah, si Charlie yang akan kembali ke asrama, namun di sana sudah banyak polisi, katanya sedang mencari orang hilang, dan itu adalah yang bertukar zigong dengan si Gary Thea. Dia pun segera masuk ke kamar karena tidak mau terlibat dengan masalah tersebut. Tapi semua itu seketika berubah tatkala si Charlie melihat ada yang loncat dari atas gedung tua di seberang Thea.
Tidak sempat mengatakannya pada polisi, si Charlie pun penasaran dengan gedung tua itu, mengira kalau di dalam tidak ada lagi orang karena tadi sudah loncat, yang padahal sesaat setelah dia melihat-lihat keadaan sekitar, datanglah 2 orang ke sana. Tidak mau dirinya ketahuan, si Charlie pun mencari tempat sembunyi dikarenakan orang tadi semakin dekat, dia pun terpaksa bersembunyi di dalam peti. Ternyata vampir yang di scene awal tadi adalah si Profesor Gary dengan wujud buriknya berubah menjadi cetar setelah berendam di kolam darah, tapi si Charlie yang ngumpet harus ketahuan. Namun si Gary membiarkan si Charlie kabur karena dia merasa ada yang spesial dari si Charlie. Dia pun langsung nelpon polisi mengatakan kalau orang hilang yang sedang kalian cari itu diculik oleh vampire. Dikarenakan polisi tidak percaya, si Charlie pun berniat akan menceritakannya pada si Amy. Taunya si Gary sudah berada di si Amy saja, sempat belak-belakan dan membuktikan kalau si Profesor Gary adalah seorang vampir, tapi rupanya Alkitab tidak mempan terhadapnya. Hal itu membuat si Amy semakin jauh dari kata celebek. Setelah itu si Gary pun pamit pulang. Jadi keesokannya si Charlie penasaran, dia pun browsing mencari tahu tentang vampire, tapi eta yang terjadi. Ya, si Koplok mah gitu, tapi si Charlie melupakan sahabatnya karena di saat tidak ada yang percaya lain dengan si Eddie ketika si Charlie menceritakan tentang si Gary, dia langsung percaya seraya memperingati si Charlie kalau begitu saat ini kita sedang dalam bahaya besar. Lalu dia membuka artikel sejarah vampire yang ditulis dalam bentuk komik. Dahulu kala ada seorang bangsawan wanita bernama Elizabeth Bathory yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengakibatkan seluruh pengawalnya tewas, tapi tidak dengan si Elizabeth saat diserang sinar matahari menyelamatkannya. Namun setelah dibawa kembali ke kastil, si Elizabeth pun didiagnosa terkena virus vampire. Segala usaha sudah dilakukan suami si Elizabeth, tapi tak kunjung juga mendapatkan obatnya, hingga ia putus asa dan memutuskan untuk melepaskan si Elizabeth, membiarkan dia menjelajahi dunia dan berburu di sudut-sudut kegelapan dengan harapan suatu saat bisa menemukan darah perawan yang lahir di tengah malam di bawah cahaya bulan darah, karena itulah satu-satunya obat yang dipercaya bisa menyembuhkannya. Namun berpuluh-puluh tahun berlalu, keberuntungan itu tak kunjung juga ia dapatkan. Si Elizabeth mulai kehilangan harapan tanpa dia sadari. Dia kembali ke pelukan tanah leluhurnya yang telah menjadi modern. Jadi untuk menghadapi masalah ini, si Ed tahu siapa orang tepat yang bisa membantu kita, yaitu si Vincent. Sempat meragukannya karena si Charlie tahu dia hanyalah pembawa acara TV, tapi bagi si Ed selain sang idol, si Vincent adalah pemburu yang tidak pernah takut dengan kegelapan. Are we gonna do this shit or what? Mereka pun langsung menemui si Vincent di klub malam itu berkat produsernya yang memberitahu. Langsung ke intinya saja, penari bogelnya kita abaikan dulu. Si Vincent yang sejatinya benar-benar hanya akting di depan kamera. Dia menyangkal kalau monster itu bohong, berbagai tempat telah dia jelajahi. Tak sekalipun menemukan Dracula, vampir, manusia serigala, zombie, pocong, kuntilanak, genderuwo tuyul, ataupun buto ijo. Tapi si Ed dia nekat akan membayar si Vincent sesuai dengan bayaran di TV, asalkan si Vincent mau melakukan investigasi terhadap si Gary. We got a deal, Peter Vincent? We got a deal, whatever your name is. Woo! Yeah! Booyah! Saat akan menuju ke kastil yang mereka yakini adalah rumah si Gary, mereka bertemu dengan si Amy. Jadinya si Amy ikut dengan mereka meski dia masih ragu kalau si Profesor Gary adalah vampire. Lah, kocak, baru juga dipelong udah kabur aja. Peter, what are you doing? Damn it! What the fuck?
Stay back. Hey, Professor. Wah, sangat menikmati sekali ya, gengs. Cuma sepertinya Mang Edi tidak dibunuh, melainkan dijadikan vampir. Sedangkan mereka yang tadi melakukan pendaratan darurat jadinya turun di tengah rel. Tapi untungnya menemukan sebuah lubang yang sepertinya mengarah ke jalan. Di saat giliran si Amy yang naik, dia sempat tercakar berhasil, tapi si Gary-nya juga ikut naik. Ajaib sekali, ternyata itu adalah gereja. Seketika ia pun mulai terbakar. Seraya buru-buru keluar dari sana, saat mencicipi darah si Amy, si Gary merasakan yummy yang sangat luar biasa. Dan ternyata si Amy lah orang yang selama ini si Gary cari, yaitu perawan yang lahir tengah malam di bawah sinar bulan berdarah. Jelas si Gary tidak akan melepaskan si Amy, dia pun akan membawanya. Seraya nyuruh si Charlie datang jika kau kepo dengan apa yang akan aku lakukan terhadapnya, dan kamu tahu di mana rumahku. Beralih ke si Vincent yang sudah kembali ke bar, tiba-tiba dia pengen ngompol. Di situlah si Eddie muncul dengan penuh amarah karena si Vincent telah mengecewakannya. Beruntung tato salib di tubuhnya bisa menyelamatkan dia dari amukan Mang Edi, sedangkan si Amy dibawa ke kastil yang sejatinya itu memang rumahnya pada saat sebelum menjadi vampir sesuai dengan apa yang telah diceritakan si Eddie. Kembali ke si Vincent, setelah mengalami kejadian tadi dia pun mempersiapkan segala keperluan yang bisa digunakan untuk melawan vampir. Takutnya si Ed kembali datang. Tidak lama dari itu si Charlie pun ngucung hul untuk memastikan dia bukan vampir. Si Vincent pun memotretnya, sedangkan tujuan si Charlie adalah untuk minta bantuan. Tapi si Vincent katanya tidak akan ikut pergi dengan si Charlie, cuma dia memberitahu si Charlie bagaimana cara membunuh si Gary. Jadi di kastilnya si Gary, legenda mengatakan ada semacam kolam pemandian. Disitulah si Gary hanya bisa dikalahkan, dan menurut aturan pervampiran, jika kau berhasil membunuh vampir sebelum matahari terbit, maka semua orang yang telah tergigitnya di malam itu akan kembali menjadi manusia. Si Charlie juga dibekelin bawang putih, air suci, dan pasak kayu. Saat sudah memasuki kastil, si Charlie mendengar si Amy memanggil dirinya, yang ternyata itu adalah si Eddie. Dia masih punya ingatan tapi tidak bisa menolak hasrat kodratnya sebagai vampir. Jadi sebenarnya setelah minum darah si Amy itu tidak akan mengembalikan si Gary jadi manusia kembali, cuma bisa membuatnya kebal terhadap sinar matahari saja, dan semua itu harus melalui proses ritual. Si Amy harus membunuh orang yang dia sayangi, dan si Gary telah menyeting semua itu. Amy? Stay away.
Langsung meringahnya si Gary melihat si Charlie sedang disiksa habis-habisan. Sadar akan ritual yang mengharuskan si Amy membunuhnya, si Charlie yang sudah menjadi vampir pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan rupanya si Amy beresonansi dengan kematian si Charlie. Darah perawannya seketika membusuk. Hal itu membuat si Gary panik, tapi si Amy-nya berangsur-angsur mulai normal lagi. Dan ternyata pasak kayu tidak mengenai jantung yang membuat si Charlie gagal mati, bahkan mampu meregen lukanya dengan sangat cepat. Tapi dia gagal membunuh si Gary dan sekali lagi si Amy diperintahkan untuk membunuh si Charlie. Untungnya si cupu Vincent datang tepat waktu, tapi anehnya mereka berdua tidak kembali ke wujud manusia. Usut punya usut tusukan si Vincent tadi juga tidak mengenai jantung. Alhasil si Gary masih hidup. Dia all in menggunakan kekuatan penuh dengan wujud aslinya untuk menyelesaikan ini semua. Tapi si Charlie juga tidak diam saja. Dia menciptakan sebuah vibrasi yang sangat kuat melalui sonar-sonar pita suaranya yang menyebabkan kaca jendela pada para recah, sedangkan dianya menenggelamkan diri supaya tidak terkena sinar matahari. Mereka berdua pun selamat dan kembali ke wujud manusia. Dengan kata lain, si Gary kali ini benar-benar dipastikan sudah modar. Lain dengan nasib Mang Edi, air suci juga telah benar-benar membunuhnya saat masih menjadi vampir. Jadi kalau menurut saya mah ini remake sih, bukan sequel. Jadi judulnya seharusnya gak pakai 2 ya gengs. Samain aja, yang ngebedainnya tahun pembuatan sama seperti film remake lainnya. Hehe, sotoynya si AB Channel. Dah lah, berabai aja.